Bayangkan, suatu hari nanti tubuhmu terbujur kaku. Tak ada lagi gelak tawa, tak ada lagi jadwal kerja, tak ada lagi notifikasi, hanya sunyi dan tanah yang dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Hari ini kita tidak akan bicara tentang dunia, tapi tentang apa yang pasti akan kita hadapi, kematian dan alam kubur. Kita akan dibaringkan, ditutup kain putih dan disolatkan. Dimasukkan ke liang lahat, lalu satu persatu tanah mulai menutup tubuh kita. Sampai akhirnya kita benar-benar sendirian. Saat itu harta tak ikut menemani, jabatan tak berarti, yang tersisa hanya satu, amal atau ketiadaan amal itu sendiri. Maka datanglah dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Wajah menakutkan, suara mengguncang bumi. Mereka dudukan kita dan mulai bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaannya sederhana, tapi tidak semua bisa menjawab, karena bukan lisan yang bicara, tapi hati. Bagi yang hidupnya jauh dari sholat, hatinya bingung. Lisan tak mampu bicara, ia hanya bisa menyesal dalam sunyi yang menyakitkan. Saudaraku, pernahkah kita tanya dengan jujur apa yang akan menanti mereka yang tak pernah sujud, yang mengabaikan panggilan adzan, padahal sholat adalah tiang agama, pembatas antara iman dan kufur. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Ini bukan kalimat biasa. Ini adalah peringatan keras bagi siapapun yang meremehkan sholat. Sholat adalah amal pertama yang dihisab. Jika baik, semua amal lain ikut baik. Tapi kalau rusak, maka semua bisa ikut hancur. Bagi yang meninggalkan sholat, alam kubur bukan taman, tapi tempat siksaan, sempit, gelap, dan menyakitkan. Sesungguhnya kubur bisa menghimpit seseorang hingga tulang rusuknya bertindihan. Hadis riwayat Tirmizi. Dihantam palu dari besi hingga menjerit, tapi tak mati. Rasa sakit terus dirasa. Semua karena satu dosa, yaitu meninggalkan sholat. Kita sering merasa biasa saat meninggalkan sholat. Sibuk, malas, bahkan menunda-nunda. Tapi di alam kubur, semua kelalaian itu menuntut balas. Bagi yang menjaga sholat, amal itu akan datang dalam bentuk yang indah dan berkata, aku adalah sholatmu. Aku akan menjagamu hari ini. Tapi bagi yang meninggalkannya, yang datang adalah makhluk mengerikan dan berkata, aku adalah sholat-sholat yang kau abaikan. Aku adalah waktu subuh yang kau tinggalkan. Allah akan tunjukkan padanya tempat di surga yang dulu disiapkan. Lalu berkata, inilah yang seharusnya jadi milikmu, andai kau sholat. Tapi karena ia tinggalkan, tempat itu digantikan dengan kursi dari neraka. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Saudaraku, jangan tunggu tubuh kita terbujur kaku untuk sadar. Jangan tunggu kubur menjadi rumah kita sebelum kembali kepada Allah. Mulailah dari sekarang. Dirikan sholat tepat waktu. Jadikan ia sebagai pelindung di dunia dan akhirat. Selama nafas masih ada kesempatan. Jangan biarkan penyesalan jadi akhir cerita. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan. Mungkin karena satu klik darimu, ada hati yang kembali kepada Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Karena mengingatkan sholat bisa jadi amal jariyah yang menyelamatkan kita kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.